Setiap sukro manis Jumat Legi atau sukro kasih Jumat Kliwon seyuk ianye kita menjalankan suguh leluhur. Mengapa harus sukro manis atau sukro kasih? Anda harus memilih salah satunya. Karena ada beberapa cantrik yang salah paham. Setiap Jumat Legi atau sukro manis dan Jumat Kliwon atau sukro kasih melakukan suguh leluhur. Terlalu rajin. Anda cukup pilih salah satu. Anda pilih Jumat Legi boleh, pilih Jumat Kliwon boleh. Kalau di Jawa Timur umumnya Jumat Legi. Kalau di Jawa Tengah umumnya Jumat Kliwon. Anda pilih salah satu sesuai kebiasaan di tempat Anda. Kalau Anda menjalankan suguh leluhur Jumat Legi dan Jumat Kliwon sekaligus, Anda kerajinan, terlalu rajin. Mengapa harus sukro manis Jumat Legi atau sukro kasih atau Jumat Kliwon? Karena pada hari itu dimensi alam manusia tipis bersinggungan dengan dimensi alam antoro. Alam antoro ini adalah alam ruh-ruh yang belum manitis, alam sementara, alam antara, yaitu di antara kehidupan manusia di bumi, di antara kehidupan makhluk-makhluk lain selain manusia, menuju kepada kelahiran selanjutnya, yang sebenarnya juga balik lagi ke alam manusia atau alam-alam yang lain. Sehingga alam antoro atau antara ini bisa dikatakan sebagai alam transit. Ketika Anda naik pesawat, hendak menuju ke Hong Kong misalnya, untuk sementara kadang-kala harus transit di Malaysia. Sebelum kemudian meneruskan perjalanan menuju ke Hong Kong. Ini contohnya. Ketika Anda transit di Malaysia tersebut, sama saja dengan ruh-ruh yang sudah meninggal, harus transit sementara waktu di satu alam. Sebelum kemudian mereka meneruskan perjalanan yang sempat tertunda. Kalau transit ketika kita naik pesawat, tentu tidak banyak masalah yang terjadi. Tetapi lain dengan alam antoro ini. Karena kadangkala ruh-ruh yang transit ini lupa dengan tujuan semula. Mereka lupa karena kadangkala menengok terus ke belakang, terikat terus ke kehidupan sebelumnya, tidak bisa rela, tidak bisa legowo untuk meninggalkan kehidupan sebelumnya. Sehingga di tempat transit mereka mangu-mangu, ragu-ragu untuk naik melanjutkan perjalanan ke tujuan yang seharusnya. Ada juga yang sudah legowo, sudah rela meninggalkan kehidupan sebelumnya untuk melanjutkan perjalanan menuju tujuan, yaitu kelahiran kembali. Mereka ini adalah mereka yang sudah semasa hidupnya belajar spiritualitas. Mereka ini adalah yang sudah mendapatkan pemahaman harus kemana mereka setelah meninggal. Mereka ini adalah yang sudah memiliki
Sebagian memiliki pengalaman bisa menengok alam antoro. Mereka adalah pelaku-pelaku spiritualitas yang sudah mapan, sudah mendalam, sehingga ketika mereka ada di alam antoro, mereka tidak akan berlama-lama di sana. Berbeda dengan beberapa orang, dan ini mayoritas, ketika mereka di alam antoro, mereka masih ingin berlama-lama. Mereka belum bisa move on, belum bisa rela untuk meninggalkan kehidupan sebelumnya. Dan lucunya, beberapa orang yang belum rela ini bisa ada di alam antoro, bisa ada di tempat transit dalam jangka waktu ratusan tahun. Pertama, mereka sendiri belum bisa move on. Kedua, di dunia yang mereka tinggalkan, nama mereka sering disebut-sebut dan dimintai tolong. Bayangkan, dirinya sendiri belum bisa move on untuk melanjutkan perjalanannya saja ragu-ragu. Ditambah di dunia nama mereka disebut-sebut, dimintai pertolongan, dimintai jangkung, dimintai perlindungan, dimintai ini dan itu. Anda bayangkan sendiri apa yang terjadi. Kemelekatannya semakin kuat. Perasaan tidak bisa meninggalkan kehidupan masa lalu semakin tebal. Dan yang meminta tolong kebanyakan adalah Anda sendiri. Datang ke makam leluhur, datang ke punden leluhur, membawa bunga, membawa dupa, memohon-mohon, Eyang, kula nyuwun jangkung, Eyang. Eyang, kula nyuwun mekaten, kula nyuwun mekaten, kula nyuwun mekaten. Eyang pun putu nyuwun mekaten, nyuwun mekaten, nyuwun mekaten. Di alam antoro yang sebenarnya belum bisa move on, mendengar rintihan cucunya semakin tebal ketidakrelaannya untuk melanjutkan perjalanan. Ini fakta yang terjadi. Makanya kadangkala kalau saya melihat orang-orang datang ke punden leluhur dan sambat-sambat, nangis-nangis ke leluhur, mereka tidak paham. Mereka malah membuat leluhur untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi memang ini, saya bisa menyadari ketidakmengertian mereka karena mereka tidak paham akan manitis. Pemahaman mereka akan manitis minim. Kalau memang pemahaman tentang manitis minim, bisa dimaklumi. Artinya pemahaman mereka adalah ketika orang meninggal menunggu di alam tertentu, menunggu kiamat datang, kemudian ditimbang amalnya masuk surga atau masuk neraka. Jadi mereka tidak paham konsep manitis. Kalau memang pemahaman seperti ini bisa dimaklumi. Tetapi kebacut, kebangetan kalau Anda yang paham manitis masih sambat-sambat kepada leluhur Anda. Kasihan. Mereka seharusnya melanjutkan perjalanan. Kalaupun mereka mandek di alam antoro, di alam transit, seharusnya Anda ketika sambang ke punden leluhur mengirimkan getaran welas asih. Menekung di sana, tebarkan energi positif.
Dan kalau Anda memang berniat ingin membantu leluhur Anda, bisikan, eyang, sampun wektalipun jengkar, monggo, sumonggo, ngelajengaken lampah. Eyang, sudah saatnya bangkit dari duduk Anda. Sudah saatnya Anda berdiri lagi. Sudah saatnya Anda bangun lagi, melanjutkan perjalanan panjenengan. Melanjutkan perjalanan panjenengan itu. Kawula pun putu nyengkuyung ya. Mugi-mugi panjenengan angsal papan pang padunungan. Mugi-mugi panjenengan angsal panjalmo ingkang. Saya sebagai cucu akan senantiasa mendukung dan semoga yang mendapatkan kelahiran kembali yang lebih baik. Dan Anda ingat biasanya akan lahir, kalau Anda masih darah keturunan, akan lahir menjadi anak atau cucu Anda. Ini kalau Anda paham konsep manitis. Kalau Anda paham konsep manitis, jangan dimintai. Jangan disambati. Jangan nangis-nangis. Yang Anda nggak rela untuk manitis. Kasihan sama Anda. Yang saya baik-baik saja. Saya bisa menjaga diri saya. Silahkan kalau yang melanjutkan perjalanan. Begitu seharusnya. Malam hari ini kita akan bahas, karena kita tidak mungkin akan sampai jam 12, akan bahas tentang leluhur kita. Leluhur kita, leluhur manusia, seluruh manusia. Semoga waktunya mencukupi. Kemudian leluhur terdekat kita, yaitu 18 generasi ke atas kita. 18 generasi dalam tradisi Jawa. Nanti poin yang ketiga, melihat apakah niteni, apakah leluhur kita sudah manitis atau belum. Tanda-tanda belum manitis akan kita paparkan apa saja. Tanda-tanda sudah manitis akan kita paparkan apa saja. Baik, tidak berpanjang lebar, kita akan masuk ke dalam materi agar waktu kita mencukupi.